Halo saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Katekese Hukum Gereja. Sesuai dengan pokok bahasan yang baru-baru ini kita dalami bersama mengenai tempat-tempat suci, ini adalah kelanjutan dari katekese sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita sudah mendalami tempat-tempat suci, yang kedua kita sudah mendalami gereja sebagai tempat suci, dan pada katekese kali ini kita akan mendalami bersama mengenai ruang doa dan kapel privat dari kanon 1223 sampai 1229. Namun di sini kita tidak menjelaskan semua kanon ini. Ada beberapa kanon yang saya pikir berguna bagi kita. Untuk mendalami bersama-sama ruang doa sebagai tempat suci, mari kita baca bersama-sama dari kanon 1223. Dengan sebutan ruang doa atau oratorium, dimaksudkan suatu lokasi yang dengan izin ordinaris diperuntukkan bagi ibadat ilahi untuk kegunaan suatu komunitas atau kelompok umat beriman yang berkumpul di situ. Sedangkan umat beriman lain dengan persetujuan superior yang berwenang juga dapat masuk ke oratorium itu atau ruang doa itu. Dari kanon ini kita mengetahui ada 4 unsur penting. Yang pertama, ruang doa atau oratorium dapat didirikan dengan izin dari ordinaris. Ini seturut kanon 134 paragraf 1. Dan izin ini harus diberikan secara tertulis. Kemudian yang kedua, ruang doa atau oratorium diperuntukkan bagi ibadat ilahi untuk kegunaan suatu komunitas atau kelompok umat beriman yang berkumpul di situ atau dalam kelompok itu. Dan yang ketiga, bagi mereka atau umat beriman lain yang berada di luar wilayah komunitas yang memiliki oratorium itu bisa mengakses atau menggunakannya asalkan dengan persetujuan dari superior yang berwenang atau mereka yang memiliki otoritas yang berwenang. Ini seturut kanon 1214. Dan yang keempat, oratorium dapat didirikan untuk setiap komunitas atau kelompok umat beriman seperti komunitas religius, rumah sakit, rumah untuk orang yang sudah lanjut usia, sekolah atau kampus, dan lain sebagainya. Nah, di setiap rumah-rumah bertarekat religius harus ada sebuah oratorium atau gereja di mana ekaristi dirayakan dan disimpan di situ. Ini seturut kanon 608. Dan hal ini hanya berlaku bagi rumah tarekat religius yang telah didirikan dengan segala formalitas hukum. Ini seturut kanon 609. Dan tentu bukan untuk komunitas keagamaan informal. Selain itu, izin ordinaris untuk mendirikan oratorium harus diperoleh, meskipun ia telah memberikan izin untuk mendirikan rumah religius. Jadi izin mendirikan rumah religius dan oratorium ini dipisah. Kemudian untuk rumah-rumah serikat hidup kerasulan memiliki hak untuk memiliki oratorium di mana ekaristi dirayakan dan disimpan di situ. Tetapi tidak seperti rumah bertarekat religius, mereka tidak diharuskan melakukannya. Ini seturut kanon 733 paragraf 2. Untuk semua tarekat religius dan serikat hidup kerasulan, aturan kanon 934 pada paragraf yang kedua juga harus dipatuhi mengenai pemeliharaan sakramen Maha Kudus dan perlunya imam untuk merayakan perayaan ekaristi di oratorium tersebut minimal 2 kali dalam 1 bulan. Setiap oratorium atau ruang doa selain rumah tarekat religius atau serikat hidup kerasulan dibutuhkan perizinan ordinaris wilayah untuk menyimpan ekaristi. Izin ini terpisah dari izin yang diperlukan untuk mendirikan oratorium. Sebelum memberikan izin ini, ordinaris wilayah harus memastikan bahwa telah dibuat ketentuan untuk perayaan biasa misa di sana, seturut kanon 934 paragraf yang kedua. Jadi di rumah tarekat religius, lembaga hidup bakti, serikat hidup kerasulan,
untuk mendirikan oratorium itu terpisah izinnya dengan mendirikan bangunan di sana. Untuk mendirikan komunitas di sana itu terpisah. Kemudian untuk komunitas lain di luar tarekat religius, izin untuk mendirikan ruang doa dan izin untuk bisa merayakan perayaan Ekaristi ini dipisah juga, terpisah. Kemudian sebagai masukan untuk saudara-saudari religius, bahwa bagi komunitas-komunitas religius dan komunitas serupa lainnya harus berpartisipasi dalam misa pada hari Minggu di gereja paroki. Ini seturut Eucharisticum Mysterium nomor 26. Jadi, perayaan liturgi utama pada Triduum atau Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu dan Minggu Paskah oleh semua komunitas di oratorium dan gerejanya. Bagi saudara-saudari komunitas religius dilarang untuk merayakan misa di sana. Jadi bersama dengan umat di gereja. Kemudian pada bahasan berikutnya kita akan mendalami bersama mengenai pendirian dan perubahannya ke penggunaan profan. Kita dalami bersama dari Kanon 1224, paragraf 1 dan paragraf kedua. Kanon 1224 pada paragraf 1 dikatakan atau mengatakan kepada kita, ordinaris hendaknya jangan memberi izin yang dibutuhkan untuk menjadikan suatu tempat sebagai ruang doa, kecuali sebelumnya ia sendiri atau wakilnya mengunjungi tempat yang diperuntukkan bagi ruang doa itu dan mendapatkannya dibangun secara layak. Kemudian, Kanon 1224, masih pada kanon yang sama, di paragraf kedua dikatakan, namun sesudah izin itu diberikan, ruang doa itu tidak dapat diubah untuk penggunaan profan tanpa otoritas ordinaris yang sama. Kanon 1224 paragraf 1 ini menerangkan bahwa perizinan akan diberikan setelah ordinaris atau utusannya sudah mengunjungi tempat itu, sembari memberikan penilaian bahwa tempat itu telah sesuai untuk penggunaannya dalam peribadatan ilahi. Dalam membuat evaluasi atau penilaian ini, ordinaris atau utusannya harus dibimbing oleh prinsip-prinsip dan norma-norma liturgi suci dan seni sakral yang bersangkutan. Ini telah kita bahas dalam pendalaman katekisme mengenai gereja sebagai tempat suci, dan itu bisa dilihat dari Kanon 1216. Kemudian mengenai pemberkatannya ini nggak wajib, tetapi dianjurkan untuk diberkati menurut ritus yang ditentukan dalam buku-buku liturgi. Nah, saudara, namun adalah wajib bahwa oratorium tersebut tetap digunakan sebagai ruang doa untuk beribadatan dan bebas dari penggunaan profan. Kemudian kita akan mendalami bersama mengenai ruang doa yang memiliki hak untuk perayaan-perayaan liturgi. Ini terdapat dari Kanon 1225. Kanon 1225 mengatakan, di ruang-ruang doa yang dibangun secara legitim dapat dilakukan semua perayaan suci, kecuali perayaan yang dikesampingkan oleh hukum atau oleh ketentuan ordinaris wilayah atau terhalang oleh norma-norma liturgi. Kanon 1225 ini harus dibaca dalam hubungannya dengan Kanon 932 paragraf 1. Kanon 932 paragraf 1 mengatakan, perayaan Ekaristi hendaknya dilakukan di tempat suci, kecuali dalam kasus khusus kebutuhan menuntut lain. Dalam hal demikian, perayaan haruslah di tempat yang pantas. Yang mensyaratkan agar Ekaristi biasanya dirayakan di tempat suci. Kemudian untuk oratorium atau ruang doa yang akan menjadi tempat suci itu harus diberkati seturut norma Kanon 1205. Tetapi hukum universal juga mengatur agar mereka dirayakan di gereja-gereja dan oratorium lain. Ketentuannya terdapat dalam Kanon 530, 857, dan 1118.
itu mengenai oratorium atau ruang doa. Sekarang kita akan beralih ke kapel privat, masih dalam pokok bahasan yang sama, ruang doa dan kapel privat. Ini saya akan menjelaskan, di sini ada dua kanon. Yang pertama dari kanon 1226. Kanon 1226 mengatakan, dengan sebutan kapel privat dimaksudkan suatu tempat yang dengan izin ordinaris wilayah diperuntukkan bagi ibadat ilahi untuk kegunaan satu atau beberapa orang persona fisika. Kanon ini maksudnya adalah kapel pribadi yang digunakan untuk tindakan liturgi dalam ruang pribadi itu, dalam kapel itu. Kapel ini tidak ada atau tidak memiliki hak untuk menyimpan sakramen, dan kapel ini hanya digunakan untuk meditasi pribadi atau doa pribadi dalam waktu-waktu suci atau devosi pribadi. Kemudian yang kedua, kanon 1227. Kanon ini mengatakan kepada kita bahwa para uskup dapat membuat kapel pribadi bagi dirinya, dan kapel itu mempunyai hak-hak seperti halnya ruang doa. Dikatakan di sini yaitu para uskup. Jadi hak ini berlaku untuk semua uskup-uskup diosesan, uskup yang memiliki jabatan, dan uskup emeritus. Hak kapel uskup adalah hak untuk merayakan misa di sana, untuk menyimpan sakramen yang diberkati. Ini kita bandingkan dengan kanon 934 paragraf 1 nomor 2. Dan untuk merayakan semua tindakan liturgi lainnya. Nah, saudara-saudari terkasih, demikian katekisme mengenai ruang doa dan kapel privat. Semoga menambah pengetahuan kita bersama mengenai ruang doa dan kapel privat dalam hukum gereja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.